Assalamualaikum teman-teman semuanya. Malam itu, hujan deras mengguyur kota Jakarta seolah ikut merasakan badai yang berkecamuk di dalam dada saya, ketika saya berdiri di ruang tamu rumah saya sendiri yang gelap gulita, memandangi tumpukan koper di dekat pintu dan mendengarkan suara gedoran kasar dari luar pagar rumah yang digembok rapat, di mana suami saya, Aris, bersama ibu mertua saya dan 16 orang kerabat besarnya yang datang tanpa pemberitahuan dari kampung halaman, terus berteriak memanggil nama saya dengan nada penuh amarah dan tuntutan, menanti pintu dibuka untuk sebuah perjamuan makan malam mewah yang mereka rancang secara sepihak tanpa memikirkan rasa lelah saya yang baru saja pulang bekerja lembur berhari-hari demi membayar cicilan rumah ini, hingga akhirnya saya menyadari sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik kedatangan mendadak mereka yang penuh keangkuhan itu. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Kisah nyata yang penuh dengan tetesan air mata, pengorbanan yang tak dihargai, serta pembalasan yang berkelas ini menjadi bukti nyata bagaimana kepedihan seorang istri akhirnya meledak menjadi sebuah keputusan yang paling berani dalam hidupnya. Hubungan pernikahan saya dengan Aris sebenarnya sudah berjalan selama 3 tahun, sebuah kurun waktu yang seharusnya cukup untuk membangun fondasi kepercayaan dan kebahagiaan yang kokoh. Namun kenyataannya justru menjadi ladang ranjau emosional yang perlahan-lahan mengikis kewarasan saya sebagai seorang istri yang mandiri. Sejak awal, kami tinggal di sebuah rumah berlantai 2 yang megah di kawasan subur pinggiran Jakarta, sebuah properti yang sepenuhnya saya beli dengan keringat dan kerja keras saya sendiri sebagai seorang manajer pemasaran digital dan pemilik bisnis online sukses jauh sebelum nama Aris tercantum dalam kartu keluarga saya. Namun, kenyataan pahit ini seolah sengaja kabur di mata keluarga besar Aris, terutama karena Aris bekerja sebagai seorang pegawai kantoran biasa dengan seragam rapi yang selalu dibangga-banggakan oleh ibunya, seolah-olah seluruh pencapaian materi di dalam rumah ini adalah hasil dari kehebatan putranya semata. Sementara saya hanya dianggap menumpang hidup dan bekerja santai dari rumah tanpa kontribusi nyata yang berarti bagi martabat keluarga mereka. Ibu mertua saya, Ibu Lastri, adalah sosok wanita parubaya yang memiliki pembawaan sangat dominan, angkuh, dan selalu merasa bahwa posisinya sebagai ibu dari seorang anak laki-laki tunggal memberinya hak mutlak untuk mengatur segala aspek kehidupan rumah tangga kami tanpa batas. Setiap kali berkunjung, matanya yang tajam selalu meneliti setiap sudut rumah, memberikan komentar-komentar pedas tentang bagaimana saya mengelola keuangan, mengkritik menu makanan yang saya sajikan, hingga merendahkan pekerjaan saya yang dianggapnya hanya sekadar main-main di depan laptop sepanjang hari tanpa masa depan yang jelas. Ari sendiri, alih-alih berdiri tegak sebagai pelindung istrinya dan meluruskan fakta bahwa pemasukanku jauh lebih besar serta dialah yang sebenarnya menikmati fasilitas mewah dariku, justru selalu memilih untuk diam, bermuka dua, dan meminta saya untuk selalu mengalah dengan alasan klise demi menjaga bakti kepada orang tua dan menghindari keributan yang tidak perlu. Tekanan demi tekanan psikologis ini saya telan bulat-bulat selama bertahun-tahun, mencoba bersabar seraya berharap suatu hari nanti hati mereka akan terbuka dan menyadari bahwa kebaikan serta keheningan saya bukanlah sebuah tanda kelemahan, melainkan wujud penghormatan saya terhadap lembaga pernikahan yang sakral ini. Hingga akhirnya, pada sebuah Sabtu pagi yang sangat menyengat dan panas, di mana suhu udara Jakarta seolah membakar kulit siapapun yang melangkah keluar rumah, badai besar itu pun mulai menampakkan wujudnya yang paling mengerikan tanpa ada tanda-tanda peringatan terlebih dahulu. Saya baru saja merebahkan tubuh di sofa ruang tengah setelah menyelesaikan proyek agensi digital yang menguras seluruh energi saya hingga jam 4 subuh. Ketika Aris tiba-tiba berjalan masuk ke ruangan dengan langkah kaki yang terburu-buru sambil memegang telepon genggamnya yang terus menyala. Tanpa menanyakan bagaimana kondisi kesehatan saya yang tampak sangat pucat dan kelelahan, Aris dengan begitu santai dan tanpa beban menjatuhkan sebuah bom informasi yang seketika membuat jantung saya berdegup kencang karena rasa tidak percaya yang amat sangat. Dengan suara baritonnya yang menuntut, dia mengatakan bahwa ibunya bersama 16 orang anggota keluarga besarnya dari kampung halaman saat ini sudah berada di dalam kereta menuju Jakarta dan dijadwalkan akan tiba di stasiun pada sore hari nanti untuk mengadakan acara makan malam besar serta menginap di rumah kami selama beberapa minggu ke depan. Mendengar ucapan yang keluar dari mulut suaminya sendiri dengan begitu enteng, saya langsung terduduk tegak dengan mata terbelalak. Merasakan gelombang kemarahan yang bercampur baur dengan rasa lelah yang luar biasa hebat mulai merayapi seluruh dinding kesadaran saya. Aris, kenapa kamu baru bilang sekarang?
16 orang itu bukan jumlah yang sedikit, dan rumah ini sedang tidak siap untuk menerima tamu sebanyak itu, apalagi aku baru saja menyelesaikan pekerjaan besar dan butuh istirahat total akhir pekan ini, ujar saya dengan nada suara yang bergetar menahan emosi yang meluap-luap. Namun, alih-alih merasa bersalah karena tidak berdiskusi terlebih dahulu sebagai mitra dalam rumah tangga, Aris justru mendengus kesal, melipat kedua tangannya di dada dengan tatapan mata yang dingin, lalu mulai mengeluarkan kata-kata gaslighting yang sangat menyakitkan hati. Halah, kamu ini selalu saja mendramatisir segala sesuatu, Hanum. Mereka itu keluargaku, darah dagingku. Jadi apa salahnya kalau mereka mau berkunjung ke rumah anaknya sendiri? Kamu kan cuma tinggal memesan catering atau memasak makanan yang enak, membersihkan kamar tamu, dan menyambut mereka dengan senyuman hangat. Jangan egois dan membuatku kehilangan muka di hadapan ibu serta saudara-saudaraku, bentak Aris tanpa memikirkan perasaan saya sedikit pun. Perdebatan di pagi yang panas itu terus berlanjut dengan tensi yang semakin meninggi, di mana setiap argumen logis yang saya sampaikan mengenai kapasitas rumah, privasi, dan etika berkomunikasi selalu dipatahkan oleh Aris dengan dalih kewajiban seorang istri untuk patuh dan berbakti kepada suami serta keluarganya. Aris bersikeras bahwa sebagai kepala keluarga, dia memiliki hak veto mutlak untuk mengundang siapapun ke dalam rumah ini, melupakan fakta hukum dan moral bahwa sertifikat tanah, bangunan, serta seluruh biaya operasional rumah tangga ini dibayar dari rekening pribadi saya. Karena merasa pembicaraan ini tidak akan menemui titik temu yang adil dan hanya akan menguras sisa tenaga yang saya miliki, saya akhirnya memilih untuk diam 1000 bahasa, menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan Aris berlalu pergi meninggalkan rumah dengan mobil yang juga saya belikan, untuk menjemput rombongan besar keluarganya di stasiun kereta api utama Jakarta. Setelah suara deru mesin mobil suaminya menjauh dan menghilang di ujung jalan komersial, suasana rumah seketika berubah menjadi sangat hening, meninggalkan saya sendirian dalam ruang tengah yang luas bersama rasa kekecewaan yang teramat dalam dan menyakitkan. Dalam kesendirian yang sunyi itu, saya melangkah perlahan menuju meja kerja Aris di sudut ruangan untuk merapikan beberapa dokumen yang berserakan. Namun pandangan mata saya tiba-tiba tertuju pada layar laptop kerja Aris yang ternyata lupa dia matikan dan masih menampilkan halaman WhatsApp web yang aktif. Didorong oleh rasa penasaran yang aneh serta firasat buruk yang mendadak menyergap sanubari, saya mendekati laptop tersebut dan membaca ruang obrolan pribadi antara Aris dengan Ibu Lastri yang berlangsung sejak beberapa minggu yang lalu. Detik demi detik berlalu, dan setiap baris kalimat yang saya baca di layar kaca itu seolah menjadi pisau tajam yang menghujam tepat ke pusat jantung saya, mengubah rasa sedih menjadi sebuah kemarahan yang sangat dingin dan membeku. Di dalam ruang obrolan digital tersebut, Ibu Lastri dan Aris ternyata telah merencanakan kedatangan ini sejak lama dengan sebuah agenda tersembunyi yang sangat licik, jahat, dan sama sekali tidak melibatkan saya sebagai pemilik sah dari rumah tempat mereka bernaung. Ternyata, acara makan malam besar yang melibatkan 16 orang anggota keluarga besar itu bukanlah sekadar kunjungan silaturahmi biasa untuk melepas rindu, melainkan sebuah pesta perayaan terencana untuk mengumumkan sebuah keputusan sepihak yang sangat tidak adil bagi hidup saya. Ibu Lastri menulis dengan kalimat-kalimat penuh kemenangan bahwa malam ini, di hadapan seluruh sanak saudara, Aris akan mengumumkan bahwa rumah mewah berlantai 2 ini akan secara resmi diserahkan kepemilikannya kepada Dani, adik kandung Aris yang pengangguran dan baru saja berencana untuk menikah di kampung. Lebih mengerikannya lagi, dalam obrolan itu Aris menyetujui rencana ibunya dan mengatakan bahwa mereka akan mendesak serta mengintimidasi saya malam ini agar mau menandatangani surat pengalihan aset, dengan rencana cadangan bahwa saya dan Aris akan dipindahkan untuk tinggal di kamar pembantu yang sempit di bagian belakang rumah, sementara Dani dan istri barunya akan menguasai kamar utama kami yang luas. Air mata saya menetes, bukan karena sedih, melainkan karena syok yang mendalam melihat bagaimana laki-laki yang saya cintai dan muliakan selama ini ternyata tega merancang konspirasi busuk untuk merampas seluruh hasil kerja keras saya demi menyenangkan ibu dan adiknya. Rasa hormat, cinta, dan kesabaran yang selama 3 tahun ini saya pelihara dengan susah payah seketika runtuh tanpa sisa, digantikan oleh sebuah tekad baja yang sangat bulat untuk tidak lagi menjadi wanita lemah yang bisa diinjak-injak oleh keserakahan sebuah keluarga toksik. Saya menyadari bahwa jika saya tetap berada di rumah ini malam nanti, saya hanya akan dihadapkan pada situasi penuh tekanan psikologis, fitnah, dan pemaksaan fisik dari 17 orang yang berhati tamak, yang pasti akan menggunakan segala cara untuk menyudutkan posisi saya sebagai seorang istri yang dianggap durhaka. Dengan pikiran yang sangat jernih dan tenang tanpa emosi yang meledak-ledak, saya segera melangkah ke kamar utama, mengambil 2 koper besar bermerek milik saya, lalu mulai mengepak seluruh pakaian, perhiasan, dokumen-dokumen penting seperti sertifikat rumah asli, paspor,
buku tabungan, serta seluruh aset berharga yang murni merupakan hak milik pribadi saya. Saya memutuskan untuk melakukan sebuah tindakan balasan yang sangat elegan namun mematikan, sebuah pelajaran berharga yang tidak akan pernah dilupakan oleh Aris dan ibunya seumur hidup mereka, dengan memanfaatkan waktu beberapa jam yang tersisa sebelum rombongan serakah itu menginjakkan kaki di pelataran rumah saya. Sambil terus mengemas barang-barang dengan gerakan yang cepat dan taktis, jemari saya bergerak lincah di atas layar ponsel untuk membuka aplikasi pemesanan tiket pesawat, mencari penerbangan paling cepat menuju kampung halaman orang tua kandung saya di kota Yogyakarta yang tenang dan damai. Beruntung, saya berhasil mendapatkan satu tiket kelas bisnis untuk penerbangan yang akan lepas landas dalam waktu 2 jam ke depan, sebuah pelarian yang sempurna dari neraka domestik yang selama ini mengurung kebebasan saya di Jakarta. Sebelum melangkah keluar dari pintu rumah untuk yang terakhir kalinya, saya menyempatkan diri untuk mematikan seluruh saluran air utama, mengunci setiap pintu kamar tidur rapat-rapat dari dalam, membawa semua kunci cadangan, dan membiarkan area dapur serta ruang makan tetap bersih tanpa sebutir nasi pun yang tersisa di dalam penanak nasi elektronik. Dengan menyeret 2 koper besar dan memegang tas jinjing berisi dokumen legalitas rumah, saya melangkah keluar menuju taksi daring yang sudah menunggu di depan pagar, mengunci gerbang besi rumah dengan gembok baja berlapis 3 yang sangat kokoh. Lalu memerintahkan sopir taksi untuk memacu kendaraannya secepat mungkin menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta tanpa menoleh ke belakang lagi. Perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta di sore hari itu terasa sangat panjang dan melelahkan, di mana langit Jakarta yang semula panas menyengat perlahan-lahan berubah menjadi kelabu pekat, ditutupi oleh awan mendung yang sangat tebal seolah menandakan akan turunnya hujan badai yang sangat dahsyat. Di dalam kabin taksi yang sejuk oleh hembusan pendingin ruangan, saya duduk terdiam sambil memandangi deretan gedung-gedung tinggi yang berputar di luar jendela, sementara ponsel di dalam tas saya tidak berhenti bergetar dan berdering berulang kali menampilkan nama Aris di layarnya. Saya membiarkan ponsel itu terus berbunyi tanpa ada niatan sedikit pun untuk menggeser tombol hijau dan menjawab panggilan tersebut, karena saya tahu betul bahwa setiap kata yang akan keluar dari mulut Aris saat ini hanyalah kepalsuan dan manipulasi emosi yang tidak akan lagi mempan terhadap hati saya yang sudah membatu. Fokus saya saat ini adalah mengumpulkan seluruh energi psikologis yang tersisa untuk mempersiapkan diri menghadapi babak baru kehidupan saya di Yogyakarta, sebuah kota tempat saya dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh orang tua yang selalu mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan harga diri yang tinggi. Sementara itu, di sebuah stasiun kereta api utama di pusat kota Jakarta, suasana sore itu terasa sangat padat, bising, dan penuh sesak oleh ribuan penumpang yang baru saja turun dari berbagai daerah. Termasuk rombongan besar keluarga Aris yang baru saja menginjakkan kaki di peron stasiun dengan wajah-wajah yang penuh kelelahan namun memancarkan binar keangkuhan yang sangat nyata. Aris berdiri di dekat pintu keluar dengan setelan pakaian yang rapi, melambaikan tangannya dengan semangat ketika melihat sosok Ibu Lastri yang berjalan paling depan memimpin rombongan 16 orang kerabatnya yang membawa puluhan tas besar, kardus oleh-oleh, dan koper-koper usang dari kampung halaman mereka. Ibu Lastri langsung menghampiri putranya dengan senyuman lebar yang penuh kemenangan, menepuk-nepuk bahu Aris dengan bangga di hadapan saudara-saudaranya, seolah ingin menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa putranya telah sukses besar di ibu kota dan memiliki kuasa penuh atas sebuah istana megah yang siap menampung mereka semua dengan segala kemewahannya. Rombongan besar itu kemudian bergerak bersama-sama menuju area parkir, di mana Aris telah menyewa unit mobil minibus tambahan, demi memastikan seluruh keluarga besarnya dapat diangkut dengan nyaman menuju rumah yang mereka pikir akan menjadi milik mereka malam ini. Atas salah satu mobil minibus yang sedang membelah kemacetan jalanan Jakarta yang mulai diguyur hujan gerimis, Aris mulai merasa sedikit gelisah dan tidak nyaman karena beberapa pesan teks yang dia kirimkan kepada saya sejak 1 jam yang lalu sama sekali tidak mendapatkan balasan maupun tanda telah dibaca. Dia mencoba menelepon kembali untuk yang kesekian kalinya, namun suara operator seluler yang dingin berulang kali menginformasikan bahwa nomor yang dituju sedang tidak dapat dihubungi, sebuah situasi yang sangat tidak biasa karena biasanya saya selalu merespons panggilannya dengan cepat terlepas dari seberapa sibuknya aktivitas pekerjaan saya. Ibu Lastri yang duduk di bangku tengah memperhatikan perubahan ekspresi wajah putranya yang mulai menegang, lalu mendengus meremehkan sambil mengibaskan tangannya di udara dengan gerakan yang sangat sinis. "Sudahlah Aris, tidak usah terlalu memikirkan istrimu yang manja itu. Dia pasti sengaja berlagak sibuk di dapur untuk memasak hidangan mewah demi menyambut kedatangan ibu dan bibi-bibimu ini. Dia tidak akan berani macam-macam atau mengabaikan perintahmu sebagai suaminya," ujar Ibu Lastri dengan nada suara yang penuh keyakinan dan superioritas yang membutakan logikanya. Tepat ketika rombongan keluarga besar Aris berjuang menembus kemacetan ibu kota yang semakin parah di bawah guyuran hujan yang mulai menderas,
Pesawat kelas bisnis yang saya tumpangi akhirnya bergerak perlahan menyusuri landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta dan mulai terbang membumbung tinggi menembus lapisan awan kelabu menuju angkasa. Saat tubuh saya bersandar di kursi penumpangnya yang empuk dan merasakan sensasi getaran mesin pesawat yang mengudara, saya melepaskan sebuah helaan napas panjang yang sangat lega, seolah-olah seluruh beban berat tak kasat mata yang selama 3 tahun ini menghimpit pundak saya seketika luruh dan terbang bersama angin malam. Di atas ketinggian ribuan kaki dari permukaan tanah, saya memandang keluar jendela ke arah kerlap-kerlip lampu kota Jakarta yang perlahan mengecil dan menghilang, menyadari bahwa di bawah sana, sebuah badai kekacauan yang sangat besar sedang bersiap untuk menghantam suami dan ibu mertua saya yang tamak. Sebuah konsekuensi logis dari tindakan mereka yang telah melintasi batas kesabaran seorang manusia. Saya memejamkan mata dengan tenang, membiarkan pikiran saya beristirahat sejenak untuk mengumpulkan kekuatan sebelum menghadapi kenyataan baru yang menanti di Bandara Yogyakarta. Waktu menunjukkan pukul 7 malam lewat 30 menit ketika 2 mobil minibus yang membawa Aris dan 16 orang anggota keluarganya akhirnya berbelok masuk ke area kompleks perumahan elit tempat tinggal kami, di mana saat itu hujan lebat disertai angin kencang sedang mengguyur kawasan tersebut dengan sangat dahsyatnya. Namun, kegembiraan dan tawa riuh yang semula memenuhi kabin mobil seketika senyap digantikan oleh keheningan yang membingungkan ketika sepasang mata mereka memandangi rumah berlantai 2 milik saya yang berdiri kokoh di ujung jalan namun berada dalam kondisi yang sangat gelap gulita tanpa ada satupun lampu teras maupun lampu dalam rumah yang menyala. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada kepulan asap dari dapur, dan tidak ada aroma masakan rendang atau ayam goreng yang mereka bayangkan akan menyambut perut-perut mereka yang sudah sangat kelaparan setelah menempuh perjalanan jauh berjam-jam dari kampung halaman. Mobil-mobil tersebut akhirnya berhenti tepat di depan gerbang besi rumah, membiarkan sorot lampu mobil menerangi rintik hujan lebat yang menghantam jeruji gerbang yang tampak tertutup sangat rapat dan terkunci dari luar. Aris bergegas membuka pintu mobil dan keluar menembus derasnya air hujan dengan selembar payung kecil di tangannya, melangkah dengan terburu-buru menuju gerbang rumah sambil mengumpat pelan di dalam hati karena mengira saya sedang melancarkan aksi mogok atau sengaja tidur untuk memprotes kedatangan keluarganya. Namun, langkah kakinya seketika terhenti dan matanya terbelalak ketika melihat sebuah gembok baja berukuran sangat besar dan tebal terpasang mati di rantai besi yang melilit gerbang rumah, sebuah gembok baru yang bahkan tidak pernah dia lihat sebelumnya terpasang di sana. Dengan tangan yang gemetar karena dinginnya air hujan dan rasa panik yang mulai menjalar, Aris meraba-raba kantong celananya untuk mencari kunci cadangan yang biasa dia bawa, menyadari bahwa situasi ini sudah berada di luar kendali dan skenario yang dia bayangkan sebelumnya bersama ibunya. Dari dalam mobil, Ibu Lastri dan saudara-saudaranya mulai membuka kaca jendela sedikit, berteriak-teriak menanyakan kenapa mereka tidak segera masuk ke dalam rumah sementara udara malam yang dingin dan air hujan mulai merembes masuk membasahi pakaian mereka. Aris, kenapa gerbangnya dikunci? Mana istrimu yang tidak tahu sopan santun itu? Kenapa dia tidak berdiri di depan pintu untuk menyambut mertuanya sendiri di tengah hujan seperti ini? Teriak Ibu Lastri dengan suara melengking tinggi yang syarat akan kemarahan dan rasa tersinggung yang mendalam. Aris tidak menjawab pertanyaan ibunya, dia dengan panik terus mencoba memasukkan berbagai kunci yang ada di gantungan kuncinya ke dalam lubang gembok baja tersebut, namun tidak ada satupun kunci yang pas karena gembok itu memang sengaja saya beli yang baru dan kuncinya berada aman di dalam tas saya di Yogyakarta. Setelah berjuang selama hampir 10 menit di bawah guyuran hujan deras hingga seluruh pakaian kantoran rapinya basah kuyup, Aris akhirnya terpaksa menggunakan sebuah tang pemotong besi besar yang dia pinjam dari pos satpam kompleks setelah memberikan alasan yang sangat memalukan kepada petugas keamanan yang memandangnya dengan tatapan penuh curiga. Dengan sisa-sisa tenaga dan rasa malu yang membakar wajahnya, Aris berhasil memotong rantai besi tersebut dan membuka gerbang, membiarkan 2 mobil minibus masuk ke area karpot rumah yang gelap gulita seolah-olah memasuki sebuah rumah hantu yang tak berpenghuni. Rombongan 16 orang kerabat Aris itu pun berbondong-bondong turun dari mobil dengan tergesa-gesa sambil menjinjing barang bawaan mereka yang berat, saling dorong untuk berteduh di bawah kanopi teras rumah yang sempit sambil terus mengeluarkan keluhan dan gerutuan tentang pelayanan yang mereka terima malam itu. Udara di teras rumah terasa sangat lembab dan dingin, namun suasana psikologis di antara mereka justru terasa sangat panas dan penuh dengan ketegangan yang siap meledak kapan saja karena rasa lapar dan lelah yang sudah mencapai puncaknya. Aris melangkah maju ke pintu utama rumah, meraba dinding untuk mencari stop kontak lampu luar. Namun ketika dia menekan saklar tersebut berulang kali, tidak ada cahaya yang muncul karena sirkuit listrik bagian luar telah saya isolasi secara khusus dari panel sekring utama di dalam rumah. Dengan tangan yang semakin gemetar, dia memasukkan kunci pintu utama ke dalam lubangnya, memutarnya 2 kali hingga terdengar bunyi klik yang keras,
lalu mendorong daun pintu kayu jati yang tebal itu terbuka lebar, menyingkap sebuah kegelapan yang sangat pekat dan hawa dingin yang hampa dari dalam rumah. Ketika pintu utama itu terbuka, tidak ada kehangatan rumah tangga yang menyambut mereka, melainkan sebuah keheningan yang sangat mencekam seolah-olah rumah ini sudah ditinggalkan oleh penghuninya selama berbulan-bulan tanpa perawatan. Ibu Lastri melangkah masuk paling depan dengan langkah kaki yang menghentak-hentak kasar, menyalakan lampu senter dari ponselnya yang langsung menyoroti ruang tamu yang tertata rapi namun kosong melompong, tanpa ada tanda-tanda aktivitas memasak atau persiapan perjamuan sama sekali. 16 orang saudaranya yang lain ikut merangsek masuk ke dalam ruang tengah, menjatuhkan kardus-kardus dan tas-tas basah mereka di atas lantai marmer yang dingin, lalu mulai berteriak memanggil-manggil nama saya dengan nada suara yang penuh makian dan penghinaan yang sangat kasar. "Hanum, keluar kamu. Jangan bersembunyi di dalam kamar seperti pengecut. Keluar dan jelaskan kenapa kamu memperlakukan keluarga suamimu seperti pengemis jalanan yang dibiarkan kehujanan begini," teriak salah seorang bibi Aris dengan wajah yang merah padam karena emosi yang meluap-luap. Aris yang mulai menyadari ada sesuatu yang sangat salah segera berlari menaiki anak tangga menuju lantai 2, menuju kamar tidur utama kami dengan jantung yang berdebu kencang seperti genderang perang yang bertalu-talu di dalam dadanya. Dia membuka pintu kamar utama dengan paksa, menyalakan senter ponselnya, dan seketika itu juga seluruh persendian tubuhnya terasa lemas bak diloloskan dari tulang-tulangnya melihat pemandangan di dalam kamar yang sangat rapi namun terasa sangat asing baginya. Seluruh lemari pakaian milik saya telah kosong melompong tanpa menyisakan selembar baju pun, meja rias yang biasanya dipenuhi oleh berbagai botol kosmetik dan parfum mahal kini bersih total. Dan yang paling membuat wajah Aris berubah menjadi pucat pasi bak mayat, adalah area brankas kecil di sudut ruangan yang pintunya telah terbuka lebar dan kosong tanpa menyisakan dokumen atau perhiasan berharga sedikit pun. Tepat di tengah-tengah cermin besar di meja rias, mata senter Aris menangkap selembar kertas putih berukuran A4 yang ditempelkan dengan selotip hitam, sebuah pesan tertulis yang sengaja saya tinggalkan untuk menyambut kehancuran ilusi keangkuhan mereka. Dengan tangan yang bergetar hebat hingga ponselnya hampir terjatuh ke lantai, Aris melangkah mendekati cermin besar tersebut dan mulai membaca setiap patah kata yang tertulis di atas lemari putih itu dengan saksama, di mana setiap kalimat yang saya goreskan dengan tinta hitam pekat terasa seperti hantaman godam yang menghancurkan seluruh harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Di dalam surat itu, saya menulis dengan sangat lugas dan tanpa basa-basi. "Aris, aku sudah membaca semua obrolan busukmu dengan ibumu tentang rencana kalian untuk merampas rumah ini dan memberikannya kepada Dani malam ini. Selamat menikmati malam indahmu bersama 16 saudaramu di dalam rumah kosong ini. Karena mulai besok pagi, seluruh fasilitas listrik, air, dan internet yang terdaftar atas nama pribadiku akan diputus total oleh pihak penyedia layanan karena aku telah mengajukan penutupan akun secara resmi. Jangan coba-coba mencariku, karena saat kamu membaca surat ini, aku sudah berada sangat jauh di tempat di mana keserakahan dan kebohongan keluargamu tidak akan pernah bisa menyentuh hidupku lagi. Kita bertemu di pengadilan agama." Kertas itu diremas oleh Aris dengan penuh kemarahan yang bercampur dengan rasa takut yang amat sangat, menyadari bahwa taktiknya telah terbongkar total dan kini dia terjebak dalam masalah yang sangat besar. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, pesawat yang saya tumpangi akhirnya mendarat dengan sangat mulus di landasan pacu Bandara Internasional Yogyakarta, di mana udara malam kota gudeg yang sejuk, tenang, dan beraroma tanah basah menyambut kedatangan saya seperti sebuah pelukan hangat dari seorang ibu yang merindukan anaknya. Saya melangkah keluar dari terminal kedatangan dengan senyuman yang merekah di bibir, menyeret hai koper besar saya menuju ke area penjemputan di mana sosok ayah dan ibu kandung saya sudah berdiri menunggu dengan wajah yang dipenuhi rasa khawatir namun memancarkan kasih sayang yang tulus. Begitu melihat saya berjalan mendekat, ibu saya langsung berlari memeluk saya dengan sangat erat, meneteskan air mata kebahagiaan karena tahu bahwa putri tunggal mereka akhirnya berhasil melepaskan diri dari lingkaran setan pernikahan yang toksik dan penuh penderitaan di Jakarta. Ayah saya, seorang pensiunan guru yang selalu berwibawa, menepuk pundak saya dengan lembut sambil berkata dengan suara yang tenang namun penuh ketegasan, "Kamu sudah mengambil keputusan yang benar, Enduk. Rumah ini selalu terbuka untukmu, dan ayah tidak akan membiarkan siapapun menyakiti atau menginjak-injak harga diri putri ayah lagi." Kembali ke rumah mewah di Jakarta, suasana di dalam ruang tengah yang gelap gulita itu kini telah berubah menjadi sebuah neraka kekacauan domestik yang sangat mengerikan, di mana suara tangisan anak-anak kecil yang kelaparan bercampur baur dengan teriakan kemarahan dan makian dari para kerabat Aris yang merasa ditipu. Ibu Lastri mondar-mandir di kegelapan sambil terus memegang ponselnya,
menuntut Aris yang baru saja turun dari lantai 2 dengan langkah gontai untuk segera memberikan penjelasan mengenai keberadaan istrinya dan di mana makanan malam yang dijanjikan. Tepat pada saat itu, ponsel di dalam saku celana Aris bergetar kencang, memunculkan sebuah notifikasi pesan masuk dari sebuah nomor asing yang ternyata dikirimkan oleh kuasa hukum pribadi saya yang berbasis di Jakarta. Ketika Aris membuka pesan tersebut, matanya menangkap sebuah file dokumen PDF yang berisi draft resmi gugatan cerai atas nama Hanum Safitri terhadap Aris Wijaya, lengkap dengan lampiran bukti-bukti transfer finansial, rekaman obrolan WhatsApp busuk mereka, serta sebuah surat somasi resmi yang memerintahkan seluruh orang yang berada di dalam rumah tersebut untuk mengosongkan properti dalam waktu 24 jam karena tanah dan bangunan tersebut adalah harta bawaan sah milik saya. Melihat dokumen resmi yang dikirimkan oleh pengacara tersebut, Ibu Lastri merebut ponsel dari tangan putranya dengan kasar, menyalakan senter untuk membaca teks tersebut, dan seketika itu juga suaranya yang melengking tinggi memecah keheningan malam dengan makian yang sangat kotor ditujukan kepada saya dan keluarga saya. Kurang ajar. Wanita sialan. Berani-beraninya dia menceraikan anakku dan mengusir kita dari rumah ini. Aris, telepon orang tuanya sekarang juga. Bilang pada mereka kalau anak perempuan mereka adalah istri yang durhaka, tidak tahu diuntung, dan akan masuk neraka karena menelantarkan mertua dan keluarga suaminya kelaparan seperti ini. Teriak Ibu Lastri dengan napas yang memburu dan wajah yang berkerut penuh kebencian yang mendalam. Aris, dengan sisa-sisa keberanian yang dia miliki dan didesak oleh ibunya serta tatapan menuntut dari 16 saudaranya, akhirnya mencoba menekan nomor telepon ayah kandung saya, berharap bisa menggunakan otoritas moral orang tua untuk menekan saya agar membatalkan keputusan ekstrim ini. Setelah beberapa nada sambung berbunyi di dalam kegelapan ruang tamu yang mencekam itu, panggilan telepon akhirnya diangkat oleh ayah saya dari ruang keluarga rumah kami di Yogyakarta, di mana suara ayah terdengar sangat tenang, berat, dan berwibawa, sangat kontras dengan kepanikan yang sedang melanda Aris. Belum sempat Aris mengucapkan kata salam atau membuka percakapan, Ibu Lastri langsung menyambar ponsel dari tangan anaknya dan berteriak histeris ke arah speaker ponsel tersebut dengan kata-kata yang penuh intimidasi. "Heh, Pak Tua, Didi itu anak perempuanmu yang kurang ajar. Dia mengunci rumah, membawa kabur barang-barang, dan membiarkan kami 16 orang kelaparan dan kedinginan di Jakarta. Di mana sopan santun keluarga kalian? Suruh Hanum pulang sekarang juga dan buatkan kami makanan, atau saya akan viralkan kelakuan busuk anakmu ini ke seluruh media sosial." Ancam Ibu Lastri dengan penuh keangkuhan yang tak tahu tempat. Ayah saya di seberang telepon tidak menunjukkan kepanikan atau kemarahan yang meledak-ledak. Dia hanya menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara yang sangat dingin namun berdaya hancur luar biasa bagi mental Ibu Lastri. "Ibu Lastri yang terhormat, saya telah mendidik putri saya dengan sangat baik untuk menjadi wanita yang penyabar dan berbakti, namun saya tidak pernah mendidiknya untuk menjadi budak dari keserakahan keluarga Anda. Kami tahu semua rencana busuk Anda dan Aris untuk merampas rumah milik Hanum demi anak kedua Anda yang malas itu, dan kami juga memegang semua bukti bahwa 6 bulan yang lalu, Anda telah mencuri perhiasan emas seberat 50 gram dari kotak penyimpanan Hanum untuk diberikan kepada anak perempuan Anda di kampung. Semua bukti kriminal itu sudah berada di tangan pengacara kami, jadi jika Anda tidak mengosongkan rumah putri saya besok pagi, maka polisi yang akan datang untuk menjemput Anda atas tuduhan pencurian dan penyerobotan properti," ujar ayah saya dengan tegas sebelum langsung mematikan sambungan telepon secara sepihak. Kata-kata dari ayah saya seketika itu juga membungkam mulut besar Ibu Lastri, membuat wanita tua yang tadinya sangat vokal dan angkuh itu mendadak lemas dan terduduk di atas salah satu koper usang milik saudaranya dengan wajah yang pucat pasi karena rahasia pencurian emasnya yang selama ini dia sembunyikan rapi akhirnya terbongkar. Suasana di dalam ruang tengah yang gelap itu langsung berubah menjadi riuh dengan bisik-bisik dari 16 orang kerabat yang mulai memandangi Ibu Lastri dengan tatapan penuh selidik, curiga, dan ketidakpercayaan yang mendalam. Kakak tertua Ibu Lastri, seorang wanita tua dari kampung yang terkenal berwatak keras, melangkah maju di kegelapan dan menudingkan jarinya tepat ke depan wajah Ibu Lastri dengan nada suara yang penuh tuntutan. "Lastri, apa benar yang dikatakan orang tua Hanum tadi? Kamu bilang pada kami di kampung kalau rumah ini milik Aris dan menantumu itu mandul serta tidak becus. Makanya kamu mengajak kami ke sini untuk merayakan syukuran rumah baru Dani. Ternyata kamu membohongi kami semua dan menyeret kami ke dalam masalah hukum orang lain?" bentak sang kakak dengan penuh rasa dongkol yang amat sangat. Ketegangan di dalam rumah itu semakin memuncak ketika rasa lapar yang tak tertahankan mulai memicu emosi negatif dari seluruh anggota keluarga besar yang merasa telah ditipu mentah-mentah oleh keangkuhan Ibu Lastri dan Aris.
Mereka mulai berteriak menuntut Aris untuk segera membelikan makanan malam yang layak dari restoran luar dan mencarikan mereka tempat penginapan atau hotel yang nyaman karena kondisi rumah yang gelap gulita, panas tanpa AC, dan tidak ada air bersih sama sekali membuat tempat itu tidak layak untuk ditinggali. Aris yang merasa sangat tersudut dan tertekan segera mengeluarkan dompet kulitnya, mengambil satu-satunya kartu kredit yang biasa dia gunakan untuk gaya hidup mewahnya di Jakarta, lalu mencoba membuka aplikasi layanan pesan antar makanan di ponselnya untuk memesan puluhan porsi makanan dan menyewa beberapa kamar hotel terdekat. Namun, petaka finansial berikutnya kembali menghantam Aris ketika layar ponselnya menampilkan notifikasi berwarna merah menyala yang menyatakan bahwa transaksi pemesanan ditolak karena kartu kredit tersebut telah diblokir secara permanen oleh pihak bank atas permintaan pemilik kartu utama. Yang tidak lain adalah saya sendiri melalui aplikasi mobile banking dari Yogyakarta. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi seluruh tubuh Aris di tengah kegelapan malam yang pengap itu, saat dia menyadari sebuah kenyataan yang sangat pahit bahwa seluruh kemewahan hidup, prestise, kartu kredit tak terbatas, hingga status sosial yang selama ini dia nikmati di Jakarta ternyata 100% bersumber dari kekayaan istri yang selalu dia remehkan dan dia injak-injak harga dirinya demi menyenangkan ibunya. Tanpa kartu kredit dari saya, saldo di rekening pribadi Aris yang hanya mengandalkan gaji pegawai kantorannya ternyata tidak akan cukup untuk membiayai makan malam mewah dan sewa kamar hotel untuk 17 orang saudaranya selama lebih dari 2 hari di ibu kota. Dia memandangi ibunya yang kini sedang menangis histeris di pojok ruangan sambil diserang oleh saudara-saudaranya sendiri yang merasa ditipu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aris merasakan sebuah penyesalan yang teramat dalam dan rasa takut yang luar biasa akan masa depannya yang kini berada di ambang kehancuran total. Malam itu akhirnya berlalu seperti sebuah mimpi buruk yang sangat panjang bagi rombongan keluarga besar Aris, di mana mereka terpaksa tidur bergelimpangan di atas lantai marmer ruang tengah yang dingin tanpa tikar, tanpa kipas angin atau AC yang menyala di tengah udara Jakarta yang lembab, dan dikerumuni oleh ribuan nyamuk yang kelaparan. Ketika fajar menyingsing di hari Minggu pagi, penderitaan mereka mencapai puncaknya ketika petugas dari perusahaan listrik negara, PLN, dan perusahaan air minum daerah benar-benar datang ke rumah tersebut atas instruksi penutupan layanan darurat yang telah saya ajukan sejak hari Jumat yang lalu. Aliran listrik padam total, air bersih berhenti mengalir dari keran, membuat rumah mewah berlantai 2 itu seketika berubah menjadi sebuah kotak beton raksasa yang sangat panas, pengap, bau, dan sama sekali tidak dapat dihuni oleh manusia. Satu persatu dari 16 orang kerabat Aris mulai mengemas kembali pakaian mereka dengan wajah yang penuh amarah, memaki-maki Ibu Lastri dan Aris sebagai keluarga penipu, lalu melangkah keluar dari rumah itu menuju stasiun untuk membeli tiket pulang ke kampung halaman dengan sisa uang mereka sendiri, meninggalkan Aris dan ibunya sendirian di teras rumah yang berantakan. Sementara kekacauan hebat sedang melanda rumahnya di Jakarta, saya melewatkan hari Minggu pagi di Yogyakarta dengan suasana hati yang sangat damai, duduk di beranda belakang rumah orang tua saya sambil menghirup udara pagi yang segar ditemani secangkir teh melati hangat dan sepiring pisang goreng buatan ibu. Saya membuka ponsel saya yang sengaja saya ganti kartu nomor barunya, lalu memeriksa laporan berkala yang dikirimkan oleh pengacara saya mengenai situasi terkini di Jakarta, termasuk evakuasi massal yang dilakukan oleh keluarga besar Aris yang pergi meninggalkan rumah dalam kondisi penuh kemarahan dan caci maki. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah atau belas kasihan yang tersisa di dalam hati saya untuk mereka, karena saya tahu bahwa apa yang mereka alami saat ini barulah permulaan kecil dari hukum tabur tuai yang harus mereka bayar atas setiap tetes air mata dan luka batin yang mereka torehkan di kehidupan saya selama 3 tahun terakhir ini. Saya tahu betul bahwa Aris tidak akan tinggal diam setelah harga dirinya dihancurkan berkeping-keping, dan saya telah mempersiapkan sebuah kejutan hukum berikutnya jika dia berani melangkahkan kakinya ke Yogyakarta untuk mencari saya. Benar saja, pada hari Senin pagi yang berawan, Aris yang sudah tidak memiliki pilihan lain dan diderap oleh rasa panik serta ketakutan akan kehilangan seluruh fasilitas hidup mewahnya, memutuskan untuk mengambil cuti darurat dari kantornya dan membeli tiket kereta api kelas ekonomi paling murah menuju Yogyakarta. Dia pergi sendirian, meninggalkan ibunya yang masih mengurung diri di rumah Jakarta yang mati total tanpa listrik dan air, dengan sebuah keyakinan yang sangat naif bahwa dia masih bisa membujuk, memanipulasi, atau bahkan mengintimidasi saya dengan menggunakan posisinya sebagai seorang suami sah menurut hukum agama. Di dalam gerbong kereta yang bising, Aris menyusun berbagai kalimat rayuan dan kata-kata maaf palsu yang rencananya akan dia ucapkan sambil bersujud di hadapan saya, mengira bahwa hati seorang Hanum yang selama ini selalu mengalah dan penyabar akan dengan sangat mudah melunak kembali jika melihat suaminya menangis dan memohon belas kasihan di depan orang tuanya.
Waktu menunjukkan pukul 2 siang ketika sebuah taksi konvensional berhenti di depan pagar rumah orang tua saya di kawasan Sleman, Yogyakarta, dan sosok Aris turun dari mobil dengan penampilan yang sangat kusut, kemeja yang lecek, dan wajah yang hitam karena kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh yang melelahkan. Dia melangkah masuk ke halaman rumah dengan langkah kaki yang dibuat sesopan mungkin, mengetuk pintu jati rumah orang tua saya dengan perlahan sambil mengucapkan salam dengan nada suara yang bergetar penuh kepura-puraan. Pintu rumah terbuka. Namun alih-alih disambut oleh tangisan histeris saya atau kemarahan dari orang tua saya, Aris justru dikejutkan oleh kehadiran seorang pria parubaya bertubuh tegap dengan setelan jas rapi yang duduk di ruang tamu bersama saya dan ayah saya, memegang sebuah map dokumen tebal bersampul hukum. Pria itu adalah Bapak Baskoro, salah satu pengacara spesialis hukum keluarga paling senior dan ditakuti di Yogyakarta yang sengaja disewa oleh ayah saya untuk mengawal seluruh proses perceraian dan penyelesaian aset saya dari Aris. Aris melangkah masuk ke ruang tamu dengan canggung, mencoba mendekati saya dengan tangan terulur seolah-olah tidak ada kejadian mengerikan yang terjadi di antara kami beberapa hari yang lalu. "Hanum, tolong maafkan aku dan ibu. Kami hilaf. Kami tidak bermaksud menyakitimu. Tolong pulanglah ke Jakarta bersama Mas. Kasihan ibu sendirian di rumah dalam keadaan sakit karena memikirkan masalah ini," ujar Aris dengan suara yang dibuat selembut mungkin, mencoba memainkan kartu simpati dan rasa bersalah di hadapan ayah saya. Namun, saya bahkan tidak bergerak sedikit pun dari tempat duduk saya, tidak sudi untuk menyambut uluran tangannya, dan hanya menatapnya dengan pandangan mata yang sangat dingin, datar, dan penuh dengan rasa jijik yang amat sangat terhadap kepalsuan yang sedang dia tunjukkan. Bapak Baskoro selaku pengacara saya langsung berdaham keras, memotong kalimat Aris dengan ketegasan yang sangat profesional, lalu memintanya untuk duduk di kursi yang berseberangan dengan kami demi memulai pembicaraan yang sesungguhnya. "Saudara Aris Wijaya, perkenalkan saya Baskoro, kuasa hukum resmi dari Ibu Hanum Safitri. Kedatangan Anda ke sini sudah kami antisipasi, dan perlu saya tegaskan sejak awal bahwa klien saya sudah bulat dengan keputusannya untuk mengajukan gugatan cerai mutlak ke Pengadilan Agama yang berkasnya sudah resmi terdaftar sejak pagi tadi," ujar Bapak Baskoro sambil menggeser selembar kertas bukti pendaftaran gugatan ke hadapan Aris yang seketika membuat wajah pria itu kembali memucat. Aris mencoba membela diri. Suaranya mulai meninggi karena rasa panik yang merayapi dadanya. "Tidak bisa begitu. Saya ini suaminya yang sah. Hanum tidak punya hak untuk menggugat cerai saya hanya karena masalah sepele seperti salah paham makan malam keluarga. Saya tidak akan pernah mau menandatangani surat cerai ini dan saya akan menuntut balik Hanum karena menelantarkan suaminya," bentak Aris mencoba menggunakan sisa-sisa arogansinya untuk mengintimidasi ruangan tersebut. Bapak Baskoro tersenyum tipis. Sebuah senyuman dingin yang mengisyaratkan bahwa Aris baru saja menggali lubang kuburnya sendiri dengan bersikap arogan di hadapan hukum. Pengacara senior itu kemudian membuka map tebal yang dipegangnya, mengeluarkan selembar dokumen legal yang berisi salinan akta otentik serta sebuah surat perjanjian yang dilengkapi dengan tanda tangan di atas meterai, lalu menjatuhkannya tepat di depan mata Aris yang seketika itu juga langsung terbelalak kaget. "Masalah sepele Anda bilang? Saudara Aris, kami tidak hanya menggugat cerai Anda atas dasar kekerasan psikologis dan penelantaran finansial, tetapi kami juga memiliki bukti fisik yang sangat kuat mengenai tindakan kriminal penipuan dan pemalsuan dokumen otentik yang telah Anda lakukan bersama adik Anda, Dani," ujar Bapak Baskoro dengan nada suara yang sangat tenang namun menghujam tepat ke pusat ketakutan terbesar Aris. Dokumen yang dijatuhkan di atas meja itu ternyata adalah salinan dari draft akta pengalihan hak milik rumah Jakarta yang ditujukan kepada Dani, di mana di dalam dokumen tersebut tertera tanda tangan palsu atas nama saya yang dibuat dengan sangat rapi oleh Aris dengan bantuan seorang oknum notaris nakal di Jakarta demi memuluskan rencana ibunya. Aris tidak pernah menyadari bahwa 2 hari sebelum kedatangan keluarganya, pihak kantor pusat notaris tersebut telah menghubungi nomor ponsel pribadi saya untuk melakukan verifikasi akhir mengenai pengalihan aset bernilai miliaran rupiah tersebut. Sebuah telepon konfirmasi yang seketika membongkar seluruh kedok kejahatan pemalsuan yang dirancang oleh Aris di belakang saya. Mendengar penjelasan dari pengacara saya dan melihat bukti dokumen kriminal yang berada di atas meja, seluruh keberanian dan keangkuhan yang tadinya memenuhi dada Aris seketika menguap tanpa sisa. Menyisakan sepasang mata yang bergetar penuh ketakutan karena dia tahu betul bahwa hukuman penjara untuk kasus pemalsuan dokumen otentik dan pencurian aset adalah sesuatu yang sangat nyata dan dapat menghancurkan seluruh karirnya sebagai pegawai kantoran. Aris seketika melorot dari kursinya dan berlutut di atas lantai ruang tamu, memegang ujung meja sambil menatap saya dengan air mata yang mulai bercucuran membasahi pipinya, sebuah pemandangan yang sangat menyedihkan dari seorang pria yang beberapa hari lalu membentak saya dengan penuh kesombongan di Jakarta.
Hanum, tolong Mas. Mas mohon demi Allah. Jangan laporkan ini ke polisi. Mas mengaku salah. Mas dipaksa oleh ibu dan Dani untuk melakukan semua ini karena Dani terus-terusan mengancam akan bunuh diri jika tidak dibelikan rumah untuk pernikahannya. Jika kamu melaporkan ini, Mas akan dipecat dari kantor dan masuk penjara. Hanum, tolong kasihanilah Mas yang sudah menemanimu selama 3 tahun ini. Ratap Aris dengan suara yang terisak-isak, mencoba mengemis belas kasihan dari wanita yang telah dia hianati dengan sangat kejam. Saya menarik napas dalam-dalam, menatap mantan pria yang pernah saya muliakan itu dengan ketenangan yang sangat berkelas, lalu berbicara untuk pertama kalinya sejak dia menginjakkan kaki di rumah ini dengan suara yang sangat jernih dan menusuk kalbu. Aris, selama 3 tahun ini aku selalu diam ketika ibumu merendahkan pekerjaanku. Aku selalu mengalah ketika saudaramu meminta uang dari rekeningku, dan aku selalu bersabar ketika kamu menganggap remeh seluruh pengorbananku demi menjaga harga dirimu sebagai seorang suami di depan keluargamu. Namun, ketika kamu mulai berani memalsukan tanda tanganku dan berencana mengusirku ke kamar pembantu di dalam rumah yang kubeli dengan darah dan air mataku sendiri, saat itulah kamu telah membunuh seluruh rasa hormat dan cintaku padamu tanpa sisa. Kamu bukan lagi suamiku, kamu hanyalah seorang penjahat yang sedang ketakutan menghadapi hukum. Kata saya dengan nada dingin yang mengakhiri seluruh harapan Aris malam itu. Sementara Aris sedang bersujud mengemis belas kasihan di Yogyakarta, di waktu yang bersamaan di kota Jakarta, sebuah drama pembalasan berikutnya sedang berlangsung tepat di depan pelataran rumah mewah milik saya yang gelap gulita. Berdasarkan instruksi hukum yang dikeluarkan oleh pengacara saya, ketua rukun tetangga, RT, setempat bersama beberapa petugas keamanan kompleks dan 2 orang aparat kepolisian sektor terdekat mendatangi rumah tersebut untuk melakukan pengosongan properti secara paksa terhadap siapapun yang menempatinya tanpa izin sah dari pemilik sertifikat. Ibu Lastri yang saat itu sedang duduk termenung di dalam rumah yang panas menyengat dikejutkan oleh suara gedoran keras di pintu utama, dan ketika dia membuka pintu, dia langsung dihadapkan pada surat perintah pengosongan resmi dan tatapan sinis dari para tetangga sekitar yang selama ini muak dengan keangkuhan Ibu Lastri yang selalu memamerkan kekayaan menantunya seolah-olah itu miliknya sendiri. Dengan disaksikan oleh puluhan pasang mata tetangga yang berbisik-bisik dan mengabadikan momen tersebut menggunakan ponsel mereka, Ibu Lastri terpaksa mengemas sisa-sisa barang bawaannya dengan terburu-buru di bawah kawalan ketat petugas keamanan yang tidak memberikan toleransi sedikitpun untuk penundaan. Wanita tua yang tadinya selalu berjalan dengan kepala tegak penuh kesombongan itu, kini terpaksa melangkah keluar dari gerbang rumah mewah saya dengan menjinjing koper usangnya di bawah terik matahari siang Jakarta. Mendengarkan cibiran dan cemoohan dari lingkungan sekitar yang akhirnya mengetahui kebenaran bahwa dia hanyalah seorang mertua parasit yang mencoba merampas harta menantunya sendiri. Dia berdiri di tepi jalan raya dengan wajah yang merah pada menahan rasa malu yang teramat sangat, terus mencoba menghubungi nomor telepon Aris yang tidak kunjung aktif. Menyadari bahwa istana megah yang dia impikan untuk dikuasai bersama anak kesayangannya kini telah tertutup rapat dan terkunci untuk mereka selamanya. Proses persidangan perceraian kami di pengadilan agama berjalan dengan sangat cepat dan lancar tanpa ada hambatan yang berarti, terutama karena pihak Aris sama sekali tidak memiliki posisi tawar atau argumen hukum yang kuat untuk membantah seluruh tumpukan bukti otentik mengenai kekerasan psikologis, penelantaran, serta manipulasi finansial yang dia lakukan. Dengan dipimpin oleh majelis hakim yang sangat bijaksana, pengadilan akhirnya memutuskan untuk mengabulkan seluruh gugatan cerai saya secara mutlak dalam waktu kurang dari 3 bulan. Mengembalikan status saya menjadi seorang wanita lajang yang merdeka dan secara hukum menyatakan bahwa rumah mewah di Jakarta serta seluruh aset berharga di dalamnya adalah harta bawaan murni milik Hanum Safitri yang tidak boleh diganggu-gugat oleh pihak mantan suami maupun keluarganya. Aris hanya bisa tertunduk lesu di kursi pesakitan ruang sidang saat palu hakim diketuk 3 kali, meratapi nasibnya yang kini resmi menyandang status duda tanpa membawa sepeser pun harta dari pernikahan kami. Mengenai kasus pidana pemalsuan dokumen otentik dan pencurian perhiasan emas yang melibatkan Aris dan Ibu Lastri, saya akhirnya memilih untuk mengambil jalan tengah yang sangat taktis dan penuh perhitungan demi menghindari drama berkepanjangan yang dapat menguras energi kedamaian hidup saya. Melalui pengacara saya menawarkan sebuah surat perjanjian damai di luar pengadilan dengan syarat yang sangat berat dan mengikat. Aris wajib menandatangani surat pengunduran diri dari hak kepemilikan aset apapun, mengembalikan seluruh nilai emas yang dicuri oleh ibunya dalam bentuk uang tunai dalam waktu 1 bulan, dan berjanji tidak akan pernah mendekati atau menghubungi saya lagi seumur hidupnya jika tidak ingin berkas pidananya diserahkan ke meja penyidik kepolisian. Dihadapkan pada pilihan antara kehilangan pekerjaan dan mendekam di dalam sel tahanan yang dingin, Aris dan ibunya akhirnya terpaksa menguras seluruh sisa tabungan mereka,
menjual sebidang tanah warisan kecil di kampung halaman mereka dengan harga murah, demi melunasi seluruh ganti rugi finansial yang saya tuntut hingga rupiah terakhir. Setelah seluruh urusan hukum dan finansial di Jakarta selesai total, kehidupan Aris dan keluarganya seketika berubah drastis berbalik 180 derajat menjadi sebuah garis kehidupan yang sangat kelam, miskin, dan dipenuhi oleh penderitaan yang tiada henti sebagai bentuk karma nyata dari ketamakan mereka. Aris, yang kini harus membayar utang-utang akibat biaya ganti rugi dan biaya hidup rombongan keluarganya kemarin, tidak sanggup lagi membayar sewa rumah yang layak di Jakarta sehingga terpaksa menyewa sebuah kamar kos-kosan yang sangat sempit, lembab, dan pengap di kawasan padat penduduk pinggiran kota untuk ditinggali bersama Ibu Lastri dan adiknya, Dani. Dani sendiri, yang rencana pernikahannya batal total karena calon mertuanya mengetahui bahwa dia adalah seorang pengangguran yang terlibat kasus penipuan aset, kini setiap hari hanya bisa mengurung diri di dalam kos sambil menyalahkan Aris dan ibunya atas kehancuran masa depannya. Memicu pertengkaran hebat yang terjadi hampir setiap malam di antara ketiga manusia yang dulunya sangat kompak merancang konspirasi busuk untuk merampas hak saya. Kondisi kesehatan fisik dan mental Ibu Lastri pun mengalami penurunan yang sangat drastis akibat stres berat dan rasa malu yang teramat sangat yang harus dia tanggung di masa tuanya setelah seluruh kedok kebohongannya terbongkar di kampung halaman mereka. Berita tentang bagaimana dia diusir secara publik oleh petugas keamanan dari rumah menantunya di Jakarta serta keterlibatannya dalam pencurian emas telah menyebar luas bagai api yang tertiup angin kencang di antara kerabat dan tetangga di desa asalnya. Membuat wanita tua yang dulunya selalu gemar bergosip dan memamerkan kekayaan palsu itu kini tidak pernah berani lagi melangkahkan kaki keluar rumah untuk bersosialisasi karena selalu mendapatkan tatapan sinis, bisikan tajam, dan pengucilan sosial dari lingkungan sekitarnya yang merasa jijik dengan kelakuan parasitnya. Dia hanya bisa berbaring di atas kasur tipis di dalam kamar kosnya yang sempit di Jakarta, meratapi nasibnya yang kini harus hidup serba kekurangan dan bergantung pada sisa gaji Aris yang sudah habis terpotong cicilan utang bank setiap bulannya. Aris sendiri menjalani hari-hari di tempat kerja dengan penuh tekanan psikologis yang sangat berat, di mana dia tidak lagi bisa memamerkan gaya hidup mewah dengan mobil mahal atau jam tangan bermerek di hadapan rekan-rekan sekantornya yang mulai menyadari perubahan drastis dari penampilannya yang kini terlihat sangat kusam, lelah, dan selalu menggunakan transportasi umum untuk berangkat bekerja. Setiap kali dia duduk di meja kerjanya dan memandangi layar komputer, bayangan-bayangan masa lalu tentang bagaimana saya selalu menyambutnya dengan senyuman hangat, menyajikan makanan terbaik setelah dia pulang kantor, dan selalu siap sedia membantu kesulitan keuangannya tanpa pernah mengeluh, kini datang kembali menghantui pikirannya seperti sebuah mimpi buruk yang dipenuhi oleh rasa penyesalan yang terlambat. Dia menyadari dengan sangat perih di dalam dadanya bahwa demi menuruti ego dan keserakahan buta ibunya, dia telah membuang sebutir berlian berharga dalam hidupnya, seorang istri yang tulus, mandiri, dan mapan, untuk kemudian menukar nasibnya menjadi seorang pria bangkrut yang tidak lagi memiliki masa depan yang cerah. 1 tahun kemudian, setelah badai kehidupan itu berlalu dan menyisakan banyak pelajaran berharga tentang kedewasaan, kehidupan saya di Yogyakarta justru berkembang dengan sangat pesat dan dipenuhi oleh berbagai bentuk keberkahan finansial serta kedamaian spiritual yang luar biasa melimpah. Tanpa adanya beban toksik dan kurungan energi negatif dari Aris dan keluarganya, bisnis agensi pemasaran digital yang saya kelola dari rumah orang tua saya mengalami ekspansi besar-besaran, berhasil memenangkan kontrak kerjasama dengan beberapa perusahaan manufaktur besar di Jawa Tengah dan meningkatkan pendapatan bulanan saya hingga berkali-kali lipat dari sebelumnya. Dengan menggunakan keuntungan dari bisnis tersebut, saya berhasil membeli sebidang tanah yang sangat luas dan asri di kawasan lereng Gunung Merapi yang sejuk, lalu membangun sebuah villa keluarga berdesain modern tropis yang megah sebagai hadiah bakti saya untuk kedua orang tua kandung saya yang telah menjadi pilar pelindung terkuat di masa-masa tersulit hidup saya. Pada sebuah malam minggu yang basah oleh sisa-sisa hujan gerimis di pusat kota Jakarta, di mana saya harus menghadiri sebuah acara gala penghargaan bisnis tahunan nasional sebagai salah satu nominator pengusaha digital wanita terbaik. Takdir secara tidak sengaja mempertemukan saya kembali dengan sosok masa lalu saya di sebuah pusat perbelanjaan mewah di kawasan Jakarta Selatan. Saya baru saja melangkah keluar dari butik desainer ternama dengan mengenakan gaun malam yang sangat anggun, berambut indah yang tertata rapi, dan dikelilingi oleh beberapa rekan bisnis serta asisten pribadi saya yang sedang tertawa riuh menikmati keberhasilan acara malam itu. Dari arah koridor yang berlawanan, sepasang mata saya menangkap sosok seorang pria dengan pakaian kemeja kerja yang sudah pudar warnanya, sedang menjinjing sebuah kantong plastik berisi makanan murah sambil berjalan dengan kepala tertunduk lesu di antara kerumunan pengunjung mal yang glamor. Pria itu adalah Aris.
Mantan suami saya yang kini terlihat jauh lebih tua dari usia aslinya dengan gurat-gurat penderitaan yang tercetak jelas di wajahnya. Aris tiba-tiba menghentikan langkah kakinya ketika melihat siluet saya yang berdiri megah di bawah sorotan lampu kristal mal. Matanya terbelalak menatap transformasi fisik dan aura kesuksesan saya yang kini memancar begitu kuat, jauh lebih bersinar dibandingkan saat saya masih berstatus sebagai istrinya yang selalu dia kurung dalam bayang-bayang intimidasi ibunya. Selama beberapa detik yang terasa sangat panjang di tengah hiruk-pikuk pusat perbelanjaan itu, Aris berdiri terpaku seperti sebuah patung bernyawa, matanya memancarkan sebuah kerinduan yang mendalam, rasa bersalah yang menggunung, serta sebuah harapan naif agar saya mau menghentikan langkah saya, menyapanya, atau setidaknya memberikan seulas senyuman tipis sebagai tanda bahwa pintu maaf masih terbuka untuknya. Dia mengambil satu langkah maju yang ragu-ragu, bibirnya bergerak pelan mencoba mengeja nama saya dari kejauhan, berharap sebuah keajaiban domestik dapat mengembalikan masa-masa kejayaan hidupnya yang telah hilang ditelan badai keserakahan keluarganya sendiri. Namun, harapan naif Aris malam itu seketika hancur berkeping-keping menjadi debu yang tak berharga ketika pandangan mata saya yang jernih dan tajam melewati wajahnya begitu saja tanpa ada sedikit pun jeda ketertarikan, keraguan, atau emosi kebencian yang tersisa di dalam bola mata saya. Saya memandangnya seolah-olah dia hanyalah sebutir debu jalanan yang tidak kasat mata, sebuah objek asing yang sama sekali tidak memiliki arti atau sejarah apapun di dalam lembaran kehidupan baru saya yang sudah sangat bahagia dan paripurna ini. Saya terus melangkah maju dengan anggun di atas sepatu hak tinggi saya, memalingkan wajah kembali ke arah rekan bisnis saya untuk melanjutkan obrolan ringan kami tentang rencana liburan ke Eropa bulan depan, lalu berjalan melewati sisi tubuh Aris tanpa menoleh sedikitpun. Membiarkan aroma parfum mahal saya yang tertinggal di udara menjadi satu-satunya hal terakhir yang bisa dia rasakan dari keberadaan saya sebelum saya menghilang di balik pintu keluar otomatis mal yang megah. Kisah perjalanan hidup saya ini adalah sebuah refleksi moral yang sangat mendalam bagi kita semua, sebuah pembuktian nyata bahwa sebuah ikatan pernikahan yang suci tidak akan pernah bisa bertahan jika dibangun di atas landasan manipulasi finansial, ketamakan keluarga, dan ketiadaan perlindungan seorang suami terhadap kehormatan istrinya sendiri. Kesabaran seorang wanita mandiri dan penyabar jangan pernah sesekali disalahartikan sebagai sebuah kelemahan atau ketakutan, karena ketika batas kesabaran itu telah dilewati dan kesadaran akan harga dirinya bangkit, wanita tersebut mampu mengambil keputusan paling ekstrim dan berkelas untuk menghancurkan seluruh ilusi keangkuhan orang-orang yang mencoba menginjak-injak hidupnya. Bagi teman-teman semua yang saat ini mungkin sedang berjuang menghadapi tekanan atau keadilan di dalam lingkungan keluarga yang toksik, percayalah bahwa hukum Allah itu sangat nyata. Tetaplah menjaga integritas diri, bekerja keraslah untuk mandiri secara finansial. Dan jangan pernah takut untuk melangkah keluar dari lingkaran penderitaan demi menjemput kebahagiaan serta martabat hidup yang sejati.